Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, jamaah musalla Ar-Raudhah Monamaning dan Pasar Bali yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah hari ini tanggal 21 Safar 1443 Hijriah atau bertepatan tanggal 28 ya? 28 September 2021. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah untuk sama-sama duduk ya, beriman sebentar, karena bahasanya seperti itu. Ya, kata Abdullah bin Rawahah, kemudian Mu'ad bin Jabal, itu biasa dia memanggil sahabat-sahabat yang lain, ta'al. Ya, nu'min sa'ah. Ta'al najlis nu'min sa'ah. Ya, mereka sampai dilapori sama Rasulullah SAW. Itu yang benar katanya. Ini duduk, mari sini dulu. Ya, kita panggil kawan-kawan kita, panggil. Duduk beriman sesaat saja. Ya, muzakarah namanya, kita saling mengingatkan satu sama lain. Ya, duduk sebentar, yaitu mengkaji firman Allah, sabda Rasulullah SAW sebagai pegangan hidup kita, yang mana kita ingin bersama-sama seluruhnya memahami ya, isi daripada pesan dari Al-Quran maupun hadis. Ya, itu ibu sekalian rahimakumullah. Jadi hari-hari kita itu ya, isi dengan itu ya, minimal seminggu 2 kali Jumatan atau ta'lim, ini itu minimal. Kalau bisa setiap hari, agar kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena janji daripada Rasulullah SAW, ya, majtama'a qaum fi baitin min buyutillah, ini anak ulang-ulang seterusnya. Tidaklah satu kaum duduk-duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum, membaca kitabullah kemudian mengkajinya, illa nazalat alaihimus sakinah, ya, diturunkan ketentraman kepadanya, kepada mereka yang hadir di sini. Mohon maaf, ini di zaman pandemi ini hampir setiap pekan ada saja yang curhat. Yang curhat ya, entah itu di masjid, entah itu di rumah, yang urusan rumah tangganya. Bahkan selagi kalau antum dengar album ini hampir semua isinya curhatan. Ya, isinya memang curhatan. Sebenarnya apa yang kurang? Itu kembali kepada ya, kita sebagai kepala rumah tangga. Ya, kepala rumah tangga enggak pernah hadir di majelis taklim. Ya, karena ini majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu diturunkan ketenangan, diturunkan juga kasih sayang sama kita, diturunkan malaikat, ada malaikat yang khusus untuk hadir di majelis taklim, itu untuk mendoakan ya, semua yang hadir di sini. Ya, nah itu yang kita harapkan, seperti itu, ketenangan. Ya, wa dzakarallahu fiman indah. Yang keempat apa? Disebut nama-nama kita oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk yang lainnya yang mulia. Jadi kita dimuliakan oleh Allah dengan menyebut nama-nama kita ini. Maka Salam ini pengajian itu tidak cukup di YouTube, ya, ini yang nonton di YouTube ya alhamdulillah lah, tuh nonton lah, ya kan, ya untung atau nonton aja, tapi kadang-kadang cuma lewat aja, udah ngapain, ya biasanya kan cuma lewat saja, tidak ini, karena kebiasaan kita di gadget kan seperti itu. Nah, tapi di majelis taklim, insya Allah kita akan duduk dengar sampai akhir, insya Allah pelajaran, duduk sebentar, nu'min sa'ah, gitu ya, beriman sesaat ya. Nah, ibu sekalian, itu yang kita ingin berikan prolog, yang mudah-mudahan ya, semua kita diberikan kesehatan ya oleh Allah,
lalu kita mendekatkan diri, karena memang seperti yang kemarin kita atau 2 pekan yang lalu kita pelajari, doa bangun tidur itu ya di antaranya adalah alhamdulillahilladzi afani ya badani ya atau fi jasadi ya. Kalau yang di al-adhkar yaitu apa namanya Allahumma afini fi badani wa fi sam'i wa fi basari, kan itu. Kalau yang di sini alhamdulillahilladzi afani ya fi jasadi. Yang segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku. Wa rudda alayya ruhi, kemudian dikembalikan ruhnya ya kepadaku. Wa adina li bidzikrihi. Nah, ini yang kita ini. Dan diizinkan untukku ya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya itu hidup ini adalah tujuannya untuk mendekatkan diri, mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salawat salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, kaum kerabat, serta sahabat-sahabatnya. Ibu sekalian, tempoh hari kita sudah singgung sedikit itu kebiasaan Rasulullah SAW membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Ya. Imran ini adalah ya manusia biasa dia. Ya, masih sepupuan dengan Nabi Zakaria. Ya, Nabi Zakaria sepupuan. Oleh Allah termasuk orang yang terpilih. Ya, innallaha astafa Adam wa Nuh. Ya, Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian wa ala Ibrahim, keluarganya Nabi Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam nanti sebagai bapak para nabi. Ya, 3 ini para nabi semuanya. 3 ini nabi. Susah kita untuk ya menjadi seperti mereka, karena mereka orang-orang terpilih, orang-orang terbaik, orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maksum namanya istilahnya. Orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Tapi yang ini Imran manusia biasa. Ya, manusia biasa. Wa ala Imran ya alal alamin. Ya, dari seluruh alam semesta ini dipilih 4 orang ini, 2 yaitu tentang keluarga. Makanya surah Al-Qur'an ini yang ketiga nih surah Ali Imran dia. Ya, keluarga Ali itu artinya keluarga. Imran, keluarga Imran yang kemudian melahirkan ya seorang putri ya, yaitu manusia yang terbaik juga, yaitu ya, ibunda Nabi Isa alaihissalam ya Maryam ya radhiyallahu anha. Ada yang mengatakan radhiyallahu anha, ada yang radhiyallahu anha. Itu Maryam radhiyallahu anha. Ya, terus punya putra Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Ya. Tapi surah ini tidak dinamakan surah Nabi Isa. Ya. Ya, surah Maryam ada. Ya. Ini dinamakan oleh Allah Ali Imran. Ya. Dan menariknya di 10 ayat terakhir ini 5 ayat berkenaan dengan akhirat. Kemudian 5 ayat berikutnya berkenaan dengan dunia. Ya, bagaimana konsep dunia ini. Kemudian di ujung ayat yang surah Ali Imran ayat 200 ini Allah menyebutkan kiat-kiat sukses. Langkah-langkah sukses itu ada 5. Ya ayyuhalladzina amanu ya isbiru wasabiru. Kemudian warabitu wattaqullah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan tetaplah bersabar. Ya. Kemudian ya rabitu, ribat artinya selalu menjaga, ya selalu menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita. Warabitu wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
la'allakum tuflihun, agar kalian sukses. Sukses di dunia dan di akhirat. Di dunia dan akhirat. Ya. Di ayat sebelumnya, di ayat 185, Allah memberikan definisi tentang sukses. Ya, Anda sudah pernah cerita di sini ya. Definisi sukses itu, ya, Allah menyebutkannya, faman zuhziha anin nar wa udhilal jannata faqad faz. Ya, siapa yang dijauhkan oleh Allah daripada api neraka dan dimasukkan ke surganya, itulah orang yang sukses. Artinya apa teman-teman sekalian? Sekalian ini. Jadi kita kalau mau lihat kanan kiri, tidak selesai kita. Yang satu punya mobil, yang satu punya rumah, gedung, yang satu punya ya anak yang Masya Allah udah jadi. Kita punya apa? Akhirnya kecil hati kita. Ya Allah, Allah kayaknya tidak adil sama saya. Ya, saya ini sudah tua, tidak sukses. Nah, oleh Allah diberikan definisinya itu bukan kesuksesan. Yang namanya sukses itu sederhana sekali. Kalian semua bisa melakukannya. Kalian semua bisa melakukannya. Sukses itu kalau orang itu diselamatkan daripada api neraka, kemudian dimasukkan ke surganya, itu yang sukses. Artinya apa? Semua kita punya peluang. Nggak ada kata terlambat untuk bertaubat. Jadi kita nggak usah kita minder sama orang. Ya, saya nggak punya apa-apa. Nah, biasa aja. Ya, itu semuanya ujian. Kalau orang itu diberikan kekayaan berarti istidraj namanya. Dia diuji dengan kekayaannya. Kalau dia kufur terhadap nikmat, dia istidraj, dia akan disiksa dengan kenikmatannya nanti. Santai kita. Inilah yang kemudian ya, mindset kita. Jadi pola pikir kita tuh harus benar-benar ya pola yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu bagaimana bentuknya ketika kita mau sukses ini? Kita kan masih meraba-raba sukses itu. Bagaimana sih kita mau melakukan kesuksesan itu? Yang bisa saya lakukan sukses itu diajarkan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, yaitu aplikasi dari ayat itu kan dijauhkan daripada api neraka, dimasukkan ke surga, ya kan gitu. Bagaimana dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke surganya? Kapan kita bisa mengaplikasikan dalam keseharian kita? Yaitu setiap kita melakukan ibadah, setiap kita melakukan apapun ibadahnya, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat, entah itu haji, umroh, entah itu berkurban, apa saja bentuk ibadah, baik yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu seperti taklim kayak gini nih. Antum ya, di dalam diri kita ini namanya amal batinah. Ya, amal yang ada di dalam diri kita. Ya. Yang kata Rasulullah SAW, innamal a'mal, ya, amalan kita itu akan bernilai, innamal a'mal bin niat, dengan niat. Ya, kalau kita niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan berpahala dia. Di luar itu, dia akan mendapatkan itu niatnya, apa yang dia niat. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang niat hijrahnya, karena ini fenomenalnya waktu ya, memotivasi para sahabat untuk hijrah. Hijrah itu melakukan perubahan. Kalau dulu dari Mekah ke Madinah. Kalau sekarang ini dari kita sebelumnya malas beribadah, kemudian menjadi rajin beribadah. Itu perubahan yang harus ada pada diri kita. Namanya hijrah. Yang sekarang ada pemuda hijrah, kan itu namanya kan macam-macam. Apa perubahan ini? Kalau modelnya tetap saja tidak bisa, ya kan? Jadi harus ada perubahan-perubahan. Jadi ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Itu namanya hijrah. Ada yang ditinggalkan, ada yang dituju. Ya, ditinggalkan dulu kesyirikan menuju kepada ya tauhid. Ya, ditinggalkan kebid'ahan menuju kepada yaitu sunnah. Ditinggalkan dulu kemaksiatan,
yang menuju kepada ketaatan. Begitu ada yang ditinggalkan. Dan ada yang dituju, itu namanya hijrah. Nah, kembali kepada ininya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dalam Aqsamut Tauhidnya beliau memberikan penjelasan. Yaitu kita ini setiap hari melakukan ibadah kita. Ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Ketika kita beribadah ada dua rukun yang harus kita di dalam yang harus kita tanamkan di dalam hati kita sebagai amalan hati kita, amalan batin yaitu apa? Yaitu kita senang, yaitu menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah. Mahabbah namanya, rukun yang pertama mahabbahnya namanya, yaitu menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah. Senang kita melakukan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Senang kali kita lakukan. Karena pasti ada manfaatnya buat diri kita. Kalau antum pikir-pikir, antum baca-baca nanti di buku, itu manfaatnya sholat tuh semuanya itu berkenaan dengan tubuh kita. Karena tubuh kita. Walaupun sekarang misalnya nih corona, bagaimana orang untuk mengeluarkan corona disuruh banyak sujud. Banyak sujud. Ini orang-orang sekarang kedokteran di Amerika di sini, bagaimana cara mengeluarkan disuruh sujud. Alhamdulillah kita ada sudah. Kan itu manfaatnya. Jadi kita ketika diperintah oleh Allah lakukan saja. Senang kita melakukannya. Kita berharap Allah menerima amal ibadah kita ini. Kita berharap Allah memberikan pahala. Pahalanya kepada kita. Pahala itu berupa balasan. Dia bisa terjadi di dunia, bisa jadi kemudian dibalas oleh Allah di akhirat. Tidak ada amalan sekecil apapun, miskala. Faman ya'mal miskala darratin khairan yarah, wa may ya'mal miskala darratin syarran yarah. Sebesar biji atom kalau ngelihat nih di mata kita itu sering ada kayak kunang. Itu besarnya ini. Kalau kita perhatikan, itu sebesar biji atom yang saya lihat. Debu yang paling kecil kan. Itu amalan kita yang paling kecil. Itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan maupun amal keburukan. Ini akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kita minta pahala dari Allah dan kita berharap dengan amalan-amalan Allah memasukkan kita ke surganya. Lihat tuh. Wa udhilal jannata. Dimasukkan ke surganya. Makanya setiap ibadah itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah, setiap ibadah kita tuh yaitu menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah. Kita takbir ya Allah mudah-mudahan ibadah saya ini diterima oleh Allah. Ya Allah terima ya Allah ibadah saya. Kita berdoa. Kemudian apa? Rukun yang kedua pada diri kita tanamkan itu ta'zim. Ta'zim itu artinya mengagungkan Allah. Allah Maha Besar. Kita tidak tahu karena Allah Maha Gaib. Bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu diceritakan sama Rasulullah SAW, kebesaran makhluk yang namanya malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu malaikat yang paling besar. Bayangkan, malaikat yang paling besar itu dari sini, dari telinga ke pundak ini, jauhnya 70 tahun. Atau 70.000 tahun, anak lupa hadisnya. 70.000 tahun, bayangkan dari sini ke sini. Antum sekarang naik pesawat 24 jam mengitari bumi. Sekarang kali itu 70 tahun, itu sudah besar. Dari lutut sampai kaki itu segitu. Ini malaikat Israfil alaihissalam yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ada 8 malaikat memikul arsy yang sejenis dengan malaikat Israfil alaihissalam. Memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tugasnya nanti meniup sangkakala. Itu tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takut di hadapan Allah. Kerjaannya apa? Melihat ke atasnya Allah. Takut seandainya nanti kemudian Allah perintahkan disuruh niupkan sangkakala telat. Ini matanya tidak berkedip. Ini malaikat yang paling besar. Lalu antum coba sekarang sudah elek, hitam, males belajar. Sudah pendek, kekar, hitam lagi. Sombongnya luar biasa. Ya kan gitu. Sombongnya luar biasa, tidak sholat, tidak ibadah.
Kemudian apa? Disuruh ta'zim, mengagungkan Allah, membesarkan. Dengan apa? Menimbulkan rasa takut kita kepada Allah. Takut ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutnya dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut ya, naudzubillah min dzalik, ya kita dimasukkan ke nerakanya. Mudah-mudahan kita bukan ahli neraka. Ya kan? Ya ini yaitu di dalam ketika setiap tadi itu rukunnya mahabbah dan ta'zim itu maknanya tadi. Yaitu yang terkandung di firman Allah itu faman zuhzi'a 'anil nar. Siapa yang oleh Allah diselamatkan daripada api neraka dan dimasukkan ke surganya, dia yang sukses. Jadi orang bisa melakukan kesuksesan setiap saat, setiap hari dengan memahami bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar gerakan sholat, ya kita paham, kita minta. Ya Allah, ya kita minta. Ya, aku senang melakukan ini, aku berharap pahala dari diterima amal ibadah. Ya, diterima ibadah ini, diampuni dosanya. Jadi antum, ini semua di dunia ini ujian dan cobaan isinya. Kita diuji dengan kefakiran, ya, dan kekayaan. Diuji dengan kefakiran dan kekayaan. Sikap kita, kalau kita diuji dengan kekayaan, bersyukur. Diuji dengan kefakiran, kesusahan itu adalah bersabar. Ya kan, ajaban li amril mu'minin inna kullahu, ya, yaitu semua inna amrahu kullahu khair. Ya, sangat mengagumkan sikap seorang mukmin, orang yang beriman. Sikap orang yang beriman itu seluruh urusannya itu baik. Ketika diuji dengan kebahagiaan, dia bersyukur. Ketika diuji dengan kesengsaraan, dia bersabar. Seperti itu yang harusnya. Udah, dan dia santai aja, dia ngeliat. Santai saja. Makanya ikhwan sekalian rahimanillah, ujian-ujian yang kita sekarang kita hadap ini macam-macam, banyak sekali. Banyak sekali. Dari ujian rumah tangga, ujian ekonomi, ujian anak, ujian istri, pasangan hidup atau suami. Nah, di belakang suami barangkali. Ujian, semacam-macam ujian. Tapi kalau kita kembalikan tadi ayat tadi di surah Al-Baqarah surah Ali Imran ayat terakhir tuh. 5 langkah sukses itu 2 kata sabar. 2 kata sabar. Ya, sabarlah dan tetap bersabar. Makanya saya bersabar. Selesai. Sabar. Wallahu a'lam. Pasti ada hikmah di balik itu semua. Di balik itu semua ini ada hikmah. Lihat para rasul, manusia terbaik, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sampai mengatakan apa ketika diturunkan surah Hud? Ya, saya batni hudan. Ya, ini jenggotku ini menjadi memutih gara-gara surah Hud. Nabi Hud alaihissalam. Lihat, Nabi yang tidak ada kelebihan mukjizatnya kecuali kesabarannya. Nabi ada kesabarannya. Bersabarnya luar biasa dengan berbagai macam cobaan. Sampai Nabi Ayub nanti ya. Nabi Ayub alaihissalam kan dari kekayaannya, ya keturunannya semuanya diuji pertama kali. Air dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan penyakit sampai istrinya yang paling setia pun meninggalkannya kan itu. Tapi karena kesabaran ini sampai betul-betul Nabi Ayub akhirnya kemudian lulus, ya, dikembalikan lagi semuanya oleh Allah Subhanahu. Ini kisah nyata, bukan kisah ini kisah nyata. Para Rasul ini bukan alur cerita ya, kadang-kadang ada istilahnya alur cerita, ya, yaitu ya kisah nyata. Ya ini teman-teman sekalian. Jadi di sinilah yang kemudian ya oleh Allah diceritakan kisah-kisah tersebut. Ya, faksusil qososo, ya kata Allah Subhanahu wa taala, ceritakan kisah-kisah ini ya, yaitu agar ya
diambil pelajaran. Nih, tadi ada kok. Hah? Astagfirullahaladzim. Nah, ini. Sudah. Masya Allah, barakallah. Kisah-kisah ini diceritakan oleh Allah untuk jadikan pelajaran buat kita semua. Kemudian teman-teman sekalian ini, ya, yaitu curhatan banyak ikhwah, ya, barakallahu fiik, ya. Mereka bertanya, kemudian kita berusaha untuk menjawab, yaitu coba, ya, al-inabah. Ya, al-inabah itu kembali pada, ya, Allah tuh maksudnya kembali balik lagi ke masjid, ya, bertemu dengan ini. Itu banyak, coba antum lihat di masjid nih, coba antum tanya nih, setiap teman-teman kita ini mesti punya masalah. Bukan kita saja yang bermasalah, tapi semua punya masalah. Hidup seperti itu. Ketika Imam Ahmad ditanya ini di kitab Tabaqat Hanabilah, ya, Imam Ahmad ditanya, mata raha, kapan istirahat? Ya, kapan istirahat wahai Imam? Katanya. Yang namanya istirahat itu kalau kaki kanan kita menginjak pintu surga, itu istirahat. Selesai itu istirahat itu. Kalau kaki kanan kita belum menginjak pintu surga, itu semuanya cobaan terus. Semuanya cobaan terus, masalah saja. Ya, ketika kita memahami ini teman-teman sekalian, insya Allah kita bisa memanage ini. Dan antum disuruh melihat orang yang di bawah kita dalam hal apa? Supaya kita merasa bersyukur. Nah, disuruh oleh Rasulullah SAW, lihat aja orang di bawahnya antum. Dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan, dari sisi ya umur, lihat orang di bawah kita. Ya, lihat di bawah kita. Kita pasti bersyukur, alhamdulillah kita masih, ya, diberikan kenikmatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teman-teman sekalian ini. Disinilah yang kemudian di firman Allah, ya, di 5 ayat terakhir itu, ya, kemarin sudah Anda ceritakan, jangan kita ini terbuai, ya, dengan keadaan di lingkungan kita ini. Fokus pada diri kita, ya. Fokus pada diri kita, terutama amal ibadah kita ini. Sudah seberapa jauh kita melakukan, mencari bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah hidupannya hakiki. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan dunia kita. Jangan kemudian ente beralasan ini, Ustadz Fauzi nyuruhnya ke masjid saja. Bukan itu, tapi antum tetap disuruh, ya, fantasyiru fil ard, disuruh oleh Allah menyebar. Sehabis antum berzikir, nyebar, cari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita ini sudah digantung oleh Allah. Tidak ada makhluk, ya, di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah digantung, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum perhatikan ini. Antum bongkar sedikit mungkin, tapi jangan dibongkar sekarang, nanti kalau sudah lapuk baru. Ada rayap di dalamnya. Ada rezekinya Allah berikan kepada rayap tersebut. Antum tarik di sini nih, lihat pasti ada semut. Hidup dia semut itu. Artinya tidak ada makhluk di muka bumi ini, yang namanya makhluk tuh, diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau antum berpikiran seperti itu, optimis antum. Optimis. Ya, optimis. Ya, alafu ini anak sampai dapat kritikan ini. Ustadz nih kalau cerita nih, ya, tentang harus kaya saja. Gak pernah menceritakan tentang kemiskinan. Anda dikritik kemarin. Ya, bercerita kaya tuh. Subhanallah ta'ala. Kita ini gak pernah diajarkan sama anak Allah dan Rasul untuk jadi miskin. Nah, pernah. Anda bisa jawab, tuh lihat, rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5. 2 rukun Islam itu, zakat dan haji, itu butuh harta. Nggak ada yang bisa melakukannya kecuali apa? Kecuali dia punya harta. Itu memotivasi kita untuk hidup layak, untuk hidup mampu, untuk hidup memanage, ya,
memanage ya, agar kita bisa mempunyai sedekah minimal itu. Kalau sudah bisa sedekah, nanti naik minta supaya bisa berzakat. Ya. Pertama dari nafkah itu untuk keluarga kita semua. Kedua, ada lebihan sedikit namanya sedekah. Ya. Ketiga, ini antum minta lagi ini. Ya Allah, kapan engkau menjadikan hamba-Mu ini untuk pandai bisa berzakat? Minta supaya bisa berzakat. Berarti kalau kita berzakat nih, minimal rekening kita itu kurang lebih 85 gram emas. 85 gram emas. Antum minta. Kalau antum itu untuk ibadah, masa Allah enggak mau beri? Tapi kalau antum doanya hanya minta rezeki saja, dikasih sama Allah. Dikasih sama Allah. Tapi kalau antum, ya Allah mampukan saya untuk beribadah melakukan zakat, dikasih sama Allah. Lebihan. Dikasih lebihan. Habis nanti zakat ini, yaitu apa? Yaitu bisa wakaf. Ini orang yang paling berlebih. Yang bisa berlebih. Minta terus seperti itu. Ya, kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuh lihat. Di penghujung itu kita niatkan ibadah yang belum kita tanya. Yaitu ya Allah ya Tuhan kami tolonglah hamba-Mu ini untuk selalu mengingat Engkau ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ini untuk selalu bersyukur kepada Engkau ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ini untuk selalu memperbaiki ibadahku kepada Engkau. Apa ibadah yang belum kita lakukan? Yaitu ibadah zakat barangkali. Kalau antum meminta, dikasih sama Allah. Tapi antum tidak pernah meminta, tidak dikasih, orang tidak meminta. Orang antum tidak minta, tidak dikasih sama Allah. Tapi kalau antum minta, dikasih sama Allah. Mintalah. Ya, mintalah. Minta ya Allah kapan ya? Minta kita. Jangan sampai tidak meminta. Minta akan dikasih. Ya, kalau tidak meminta tidak dikasih. Dan man lam yasalillah kata Allah kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah, yaghdab alaihi. Allah akan murka pada dirinya. Yaghdab alaihi. Ya teman-teman sekalian, inilah yang kemudian kita memanage ya namanya ya ibadah kita, terutama ibadah-ibadah yang berhubungan dengan malia. Taib iwas sekalian. Berikutnya nih, doa yang kedua, doa dan yang ketiga ini, doa mengenakan pakaian baru. Ya. Ini alhamdulillahilladzi kasani hadzal tsaub wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pakaian kepadaku, ya, memberikan pakaian kepadaku dan memberikan rezekinya tanpa ya daya dan kekuatan ya dariku. Maksudnya apa? Coba aja pakaian ini. Ini Masya Allah ini ya, tentang doa-doa ya Rasulullah SAW mengajarkan detail. Kita bisa membuat seperti, tidak bisa kita buat. Ya, tidak bisa kita buat merajut, tidak bisa. Tapi alhamdulillah sekarang teknologi sekarang ya kita merajut. Ini tanpa kekuatan. Coba aja, pikirkan lebih jauh daripada itu. Ini dulu berupa kapas. Ya, kapas ini. Kapas ada yang kemudian petani yang menanam kapas. Kemudian dipetik kapas itu. Kemudian setelah itu dipintal. Terus kemudian jadi benang. Kemudian jadi kain. Jadi kain terus kemudian kita jahit. Subhanallah. Pakaian yang kita pakai sekarang ini ada yang ada di hadapan antum itu melalui beberapa manusia sampai ke tempat jahit jadi baju. Ya, kemudian dijual, kemudian sampai ke kita. Makanya kita min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita sudah pakai. Kita sudah pakai seperti itu.
Ya, teman-teman sekalian, itu juga doa mau makan juga begitu, seperti itu. Nanti itu. Ya, min ghairi halim minna wala quwwah. Ya kan sampai beras ya, nasi di hadapan kita. Antum pikirkan jauh tuh berapa banyak orang yang kerja. Ya, yang kerja yang sampai ada di piring kita. Coba aja, orang yang kufur nikmat kemudian dia sisakan nasinya tidak dia makan. Ya. Dia sia-siakan nasi. Padahal itulah ya rezeki yang Allah berikan melalui sampai ke meja makan kita. Itu melalui proses banyak sekali itu. Ya, itu baru nasinya, belum lagi lauknya, belum lagi ikannya. Orang mancing nelayan setengah mati, ya panas-panas, ya malam-malam di sambar ombak dan sebagainya. Itu bayangkan itu. Coba, belum lagi macam. Nah itu, masya Allah ada di hadapan kita. Nah itu, masya Allah. Ini doa ini, masya Allah. Kemudian apa? Berikutnya doa mengenakan pakaian. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairi wa khairi masuni alahu. Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji bagi Engkau. Engkau yang memakaikan pakaian ini. Aku meminta kebaikan ya pakaian ini wa khairu masuni alahu. Dan apa yang dibuat dari untuk ini. Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri masuni alahu. Antum kalau ya apa namanya, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah ya, dari keburukan pakaian ini dan ya apa yang ya apa namanya yang diciptakan ya atau yang dibuat dari ini keburukannya ini. Jadi diberikan penjelasan ini, masya Allah nih tadi anda seperti yang anda jelaskan tadi itu ya berkenaan dengan pakaian baru ya ini banyak sekali doanya mengenakan pakaian baru sini. Yaitu beli wa tahlifullah ta'ala. Ya. Tubli wa tahlifullah ta'ala. Yaitu kita pakai pakaian ini sampai lusuh. Sampai lusuh. Ya. Ini. Kenakan sampai lusuh ini. Ini alhamdulillah ini anak pakai pakaian ini. Ya. Ini tuf ini anak beli 2001 waktu haji. Sampai sekarang. Yang warna hijau ini. Sampai sekarang. 2001 anak ingat sekali anak yang jahit di Madinah ini. Beli pakaian ini. Alhamdulillah sampai lusuh, robeknya baru sedikit. Ya, robek baru sedikit. Dan kita pakai ya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jangan kemudian ya boros. Kadang-kadang orang boros, bolehlah, tapi kalau bisa diberikan hadiah kepada yang lainnya karena. Ya, pakaian ini ya dianjurkan sampai lusuh, Akhirnya kita tidak boros di pakaian. Ya, artinya juga jangan sampai robek-robek juga, robek diganti juga sih sebenarnya. Ya kan, usahakan diganti. Tapi wallahu a'lam ya. Ana melihat masyayikh. Ya, di antaranya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Karena waktu itu satu lift sama beliau, kemudian ada Abdul Mundir ya sama anak waktu itu. Kebetulan kami jadi penterjemah di Masyayikh waktu itu di tahun 94 ini. Ya pas dia waktu haji waktu itu. Itu haji anak terakhir di situ ya. Nah, pas waktu itu satu lift sama Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau perawakannya agak pendek dari kita. Dia kecil orangnya. Masya Allah, Nabi Syekh Utsaimin. Kita lihat dari atas ke bawah. Enggak pakai sandal. Waktu itu masjidnya Syekh bin Bas belum sebagus sekarang ya. Ya di Aziziyah itu belum. Sekarang kan udah bagus besar. Dulu masih ada nyebrang jalan, sekarang Masya Allah jadi ya apa namanya diperbesar, jalannya dibelokkan. Ya sekarang malah di Mahbas Jin itu, ya di Aziziyah di ini, kan jadi markas besar Syekh bin Bas. Dulu agak terpisah hotelnya sama masjidnya. Nah ketika kita turun tuh kita lihat, kita perhatikan, Masya Allah Syekh, Masya Allah. Itu setiap tahun tuh raja tuh memberi mobil, ya
berapa ratus juta lah pokoknya harganya, atau 1 M-an mungkin harganya. Ini pakaiannya saya sederhana sekali. Ya, ini ulama, ulama besar. Pakaiannya ada robek-robeknya sedikit, nggak pakai sandal lagi. Udah jalan. Masya Allah orangnya memang ini energik sekali. Beliau Masya Allah energik sekali. Semangat saya. Kita sama berdua di belakang itu, Masya Allah ini. Kita waktu itu lagi mau sholat subuh. Ya beliau Masya Allah semangat sekali. Itu pakaiannya robek-robek. Dan ketika kita juga ke masjidnya itu sudah mau roboh. Masih dari pelepah kurma itu dengan tanah ini. Masjidnya itu. Sampai kemudian murid-muridnya bilang, ya Syekh mau roboh ya Syekh. Baru pindah Syekh. Masya Allah sederhananya Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, ini ulama-ulama besar yang kaya akan tapi hidup sederhana. Dan dipraktekkan dari doanya yang amal dari hadis tuh. Tubli wa tuhlifullah. Ya. Dan semoga Allah memberikan gantinya pada. Ya. Itu doa ini sebagai gantinya. Ya. Kemudian juga doa yang pakaian baru, ilbas jadidan wa ishamidah wa musyahidah. Ya, ilbas jadidan, pakailah baju baru ini, kemudian wa ishamidah, dan hiduplah mulia. Wa mut karima atau wa mut syahidah. Ya. Dalam hadis lain yang ana hafal hadis lain, ya. Ini sama saja ini maknanya, yaitu wa mut syahidah, dan matilah mati syahid. Ya, Bapak sekalian, juga mati syahid ini itu boleh dijadikan doa. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena mati syahid adalah mati mulia. Walaupun nanti kemudian kita mati di ranjang kita, bukan mati syahid, ya. Itu sudah terhitung mati syahid karena setiap hari kita berdoa. Apa doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Allah marzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah ya Tuhan kami, ya, berikan rezeki mati syahid dan jadikanlah kematianku di kota Rasulmu. Ya, Allah marzuqni ya syahadatan fi sabilik, ya, mati syahid di jalanmu, ya, dan jadikanlah kematianku di kota Rasulmu. Ini kedua-duanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab dibunuh oleh Majusi namanya Abu Lu'lu'ah. Kemudian yang menjadi imam ketika itu, ya, salat beliau dibunuh di Masjid Nabawi. Nah, ini ikhwas sekalian rahimakumullah. Doa-doa ini berkaitan dengan semua gaya hidup kita. Kalau antum amalkan, itu sebenarnya doa itu isinya adalah gaya hidup kita. Maka gunakan doa ini sebagai gaya hidup kita. Gaya hidup kita. Nah, kenapa ini gunakanlah doa ini sebagai gaya hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Demikian, ya, kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.